Budaya pertanian menjadi denyut nadi kehidupan keseharian Krama Bali. Hal ini jelas terlihat dalam keseharian kehidupan Krama Bali yang sejalan dengan tatanan musim, sebagaimana siklus pertanian. Pertanian Bali sudah menjadi mata pencarian utama Krama Bali jauh sebelum pariwisata menjadi penggerak roda ekonomi Bali. Arsitek Dharma Gusti Putra Agung Kresna mengatakan segala jenis upakara dalam kehidupan Krama Bali mengikuti sistem Candra Permana selalu dalam bingkai hitungan alam sejak Triwara, Pancawara, Saptawara, Sasih hingga Wuku. Hanya di Bali ada tempat sembahyang di area ladang pertanian berupa pelinggih atau pelangkiran. Tidak ada upakara Krama Bali yang mengacu pada kegiatan industri pariwisata. Ratusan pura megah telah dibangun Krama Bali murni dari hasil keringat sendiri, dari hasil pertanian tanpa ada campur tangan dari luar. Industri pariwisata telah mengeksplorasi alam dan budaya, namun dengan tidak menganggap budaya Bali sebagai sosial kapital dalam menarik wisatawan. Industri pariwisata lebih sering menciptakan aktivitas modern non-budaya. Banyak beach club dibangun oleh pelaku industri pariwisata guna memenuhi hasrat wisatawan yang ingin menikmati pantai sore hari dengan alunan musiknya yang kadang berisik mengganggu lingkungan. Mengapa untuk menikmati matahari sore para pelaku pariwisata tidak membuat sajian tari kecak di banyak pantai sebagaimana sudah dirintis di Uluwatu Badung? Mengapa tidak dilakukan jelajah wisata, trekking saat pagi hari secara kolosal oleh pelaku pariwisata di berbagai kawasan pertanian yang ada di wilayah Banjar Adat, sebagaimana sudah dirintis di wilayah Ubud maupun Tegalalang? Eksotika alam dan budaya Bali merupakan sosial kapital yang genuine milik Krama Bali. Sementara saat siang hari di berbagai banjar adat juga dapat dilakukan sejenis cooking class sebagai upaya pengenalan budaya kuliner Bali serta bisa dilengkapi dengan aneka menjajahitan dalam menyiapkan sarana upakara bagi Krama Bali. Bali Post melaporkan.